Jadi baru-baru ini sempat heboh publik itu karena pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra yang menyebutkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu katanya akan bukan dipindah tugaskan tapi dipindahkan berkantor ke Papua. Nah, pernyataan itu dikeluarkan oleh Yusril dalam agenda laporan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2024, tepatnya pada Rabu 2 Juli 2025 minggu lalu. Nah, Yusril ini menyebut bahwa Presiden Prabowo ini memberikan tugas perdana soal penanganan masalah Papua kepada Gibran. Dia juga menyebut bahwa akan ada kemungkinan kalau nantinya Wakil Presiden ini akan pindah kantor ke tanah Papua. Nah, pemindahan Gibran ke Papua ini, kata Yusril, itu untuk mempercepat proses pembangunan di Bumi Cenderawasih, serta untuk menangani sejumlah masalah mulai dari pemberontakan KKB sampai ke area tambang BUMN di Raja Ampat. Dan pernyataan dari Yusril ini tuh juga sempat mendapatkan respons dari Mendagri Tito Karnavian, yang mana sebelumnya Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian itu memastikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua. Nah, pernyataan itu dikeluarkan oleh Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tepatnya pada Selasa 8 Juli 2025 kemarin. Tito ini menjelaskan bahwa pengaturan mengenai peran Wakil Presiden dalam percepatan pembangunan Papua itu sudah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dan dalam ketentuan itu, Wakil Presiden ditunjuk untuk memimpin Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua atau BKP3 bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta juga perwakilan dari masing-masing provinsi di Papua. Nah, Tito juga menuturkan bahwa Kementerian Keuangan ini sudah menyiapkan fasilitas perkantoran di Jayapura, tapi dia menegaskan bahwa gedung tersebut tidak diperuntukkan bagi Wakil Presiden, melainkan untuk mendukung operasional BKP3. Nah, sementara itu, menanggapi sendiri dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, itu sempat awalnya dibuat kaget dengan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Nah, dia ini mengaku bahwa cukup kaget dalam keterangannya di Alun-Alun Kidul Yogyakarta, tepatnya pada Selasa 8 Juli 2025. Nah, Gibran ini bertanya gitu, siapa sih yang memberikan klaim tersebut? Dan sebagai wakil presiden, dia ini menegaskan bahwa penugasan ke tanah Papua itu bukanlah hal yang baru dilakukannya. Menurut Gibran, penanganan masalah Papua ini merupakan hal yang sudah lumrah dilakukan oleh Wapres, terlebih mengingat adanya otonomi khusus atau Otsus Papua. Dan dalam pernyataan terbarunya, tepatnya pada hari ini, Rabu 9 Juli 2025, Gibran menyatakan akan selalu siap kapanpun dan dimanapun ia ditempatkan oleh Presiden. Hal itu disampaikan oleh Gibran saat ditemui oleh wartawan, tepatnya dalam acara Sentra Lurik Tradisional di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, di sisi lain, Menko Yusril Iza itu langsung memberikan klarifikasi atas pernyataannya pada minggu lalu. Melalui sebuah keterangan tertulis pada Rabu 9 Juli 2025 hari ini, Yusril menjelaskan bahwa yang berkantor di Papua itu adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari badan khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, ia menyebut kalau tidak menutup kemungkinan jika Wakil Presiden dan juga para menteri anggota badan tersebut bisa berkantor di sana apabila tengah berkunjung ke tanah Papua. Dan Yusril juga lanjut menambahkan jika Wakil Presiden ini memiliki sejumlah tugas konstitusional yang berkedudukan di ibu kota negara mengikuti Presiden. Jadi kalau secara konstitusional, menurut Yusril tak akan mungkin kalau Presiden dan wakilnya ini berada di lokasi yang terpisah untuk memimpin negara. Yusril juga mengungkapkan pernyataannya mengenai Wapres Gibran yang mendapat tugas untuk mempercepat pembangunan di Papua itu didasarkan pada ketentuan pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Nah, dalam pasal 68A Undang-Undang Otsus Papua ini diatur tentang keberadaan badan khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan juga koordinasi pelaksanaan otonomi khusus Papua. Nah, badan itu dikatakan sudah dibentuk oleh Presiden sebelumnya, yaitu Joko Widodo, dengan Perpres nomor 121 tahun 2022.
Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan satu orang wakil dari tiap provinsi yang ada di Papua. Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai badan ini akan diatur dengan peraturan pemerintah. Dan untuk diketahui, pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua ini mengamanatkan tentang pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan juga koordinasi pelaksanaan Otsus Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.